Halo, horas mari kita selalu nak kamanai yang nabi doa kadungan nahina holongan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Sabtu 24 Mei 2025 diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di hata-bata di dok, oloi hamu majahuba marhite-hite las niroha, robe mahamutuzuluna marhite-hite olup. Ido sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci dalam sebuah peribadahan adalah ketika seseorang itu punya antusias untuk berjumpa dengan Allah, sang pemberi kehidupan itu. Kita mungkin sudah sering bergereja, tapi bagaimanakah antusias kita untuk betul-betul beribadah kepadanya, betul-betul berjumpa dengannya? Apakah persiapan kita sudah baik, kita tidak terlambat? Apakah persembahan kita benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik, atau kemudian hanya tiba-tiba persembahan baru dirogoh, dipilih-pilih, atau kemudian hanya untuk performance saja ketika sebagai seorang pelayan, baik itu pengkhotbah, paragenda, pengupelean, pemusik, song leader, worship leader, kemudian hanya untuk performance sehingga bukan lagi Allah yang makin tinggi, tapi kemudian dia yang makin ditinggikan karena dia kepengen orang melihat dia bukan melihat Allah. Atau kemudian sampai di gereja ini hanya kemudian formalitas, ngantuk. Kenapa? Karena pengkhotbahnya nggak lucu, pengkhotbahnya nggak melawak, nggak ada hiburan dalam situ. Jangan-jangan antusiasme kita itu betul-betul sudah terganti, bukan lagi ingin berjumpa dengan Allah dengan bersorak-sorai, dengan sukacita, tetapi malah untuk hanya mencari hiburan dan diri sendiri. Bukan lagi God centered, tapi sudah me centered. Kepuasanku, keinginanku, bukan lagi Allah yang menjadi pusat dari segalanya. Maka ketika Mazmur 100 ini, yang dikenal sebagai Mazmur ucapan syukur ini, dipakai sebagai panggilan beribadah, Mazmur Mada, himne, merupakan nyanyian menunjukkan kebesaran dan karya Tuhan yang mencakup seluruh perjalanan. Ketika bangsa Israel dalam perjanjian lama betul-betul merasakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka juga diajak oleh pemazmur untuk betul-betul bersorak, beribadah, datang kepada dengan sukacita. Masuklah ke pintu gerbangnya, ke dalam pelatarannya, bersyukur kepadanya karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka ketika ayat 3 kita membaca, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia akan katakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dia menjadikan kita dan punya dialah kita kawanan domba gembalanya. Ini sangat luar biasa, wonderful. Maka ketika kita datang ke gereja untuk beribadah, fokusin kita adalah betul-betul berjumpa dengan sang gembala. Pelayanan kita, ibadah kita betul-betul berjumpa dengan sang gembala. Maka saudara terkasih, renungan pada hari ini mau mengajak kita untuk kembali mereorientasi antusiasme kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Antusiasme kita terlihat ketika datang dengan sukacita dengan sorak-sorai. Sukacita dan sorak-sorai adalah ketika kita betul-betul meletakkan effort kita, perhatian kita kepada perjumpaan dengan Allah itu. Maka jangan sampai ada yang mengatakan bahwa bersyukurlah saya masih datang meskipun terlambat. Itu bukan bersyukur namanya Bapak Ibu. Itu betul-betul tidak ada antusiasmenya sebenarnya berjumpa dengan Allah. Kalau betul-betul dia berjumpa dengan Allah, dia akan betul-betul datang dan mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu sejarah yang saya teliti dan saya dengar juga dari para orang banyak, termasuk dari penegak senior yang sering melayani di kampung. Ibu-ibu Batak dulu, Senin sampai Sabtu dia akan, mohon maaf, tidak berpakaian yang layaknya ke sawah, pakai bedak dingin segala macam. Tapi ketika hari Minggu dia akan pakai kebaya.
Maka lihatlah semua ini dulu Bapak Ibu, dia akan naik kebaya dengan cantik. Kenapa? Alasannya karena dia berjumpa dengan Allah. Sang pemberi kehidupan dari Senin sampai Sabtu itu. Dia mau mengucapkan terima kasih. Maka layaknya lah dia berpakaian dengan baik. Menyambut berjumpa dengan sang pemberi kehidupan itu. Maka renungan hari ini mau mengajak kepada kita. Mari meriorientasi pulang antusiasme kita berjumpa dengan Tuhan. Berikan effort yang bagus kepadanya. Ketika Tuhan sudah memberikan effort kepada kita melalui penggembalaannya, mari berikan juga effortmu kepada Allah dengan antusiasmemu berjumpa dengan Allah. Datanglah pada waktu yang tepat, jangan terlambat, jangan cari performa ataupun kemudian Tuhan, persiapkan segala sesuatu dan datanglah bersuka cita kepadanya. Amang, kan di rumah juga bisa beribadah. Ibadah sesungguhnya adalah perkumpulan seluruh orang percaya yang disatukan dalam gereja. Maka jangan pernah malas ke gereja. Jangan pernah malas untuk berjumpa kepadanya. Selamat untuk terus rajin yang bergereja. Selamat untuk terus mereorientasi pulang antusiasme kita berjumpa dengannya. Sehingga sukacita kita dan masalah kita benar-benar untuk menemuinya, mensyukuri kehadirannya, dan betul-betul mengucapkan terima kasih untuk penyertaannya. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah kami betul-betul ingin berjumpa kepadamu. Bukan atas formalitas belaka. Sebagai bagian dari kekristenan kami. Bukan mencari penampilan performance. Yang kemudian mencari hal yang lebih meninggikan kami daripada meninggikan Engkau. Jadi betul-betul kami memberikan perhatian lebih, mempersiapkan diri kami datang dengan sukacita dan dengan penuh rasa tulus mengucap syukur, berjumpa, bersekutu dengan seluruh orang percaya di seantero dunia ini Tuhan, di seluruh tempat di gereja-Mu Tuhan, untuk berjumpa denganmu, mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin benar-benar memperhatikan ibadah kami kepadamu. Betul-betul mempersembahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Agar ibadah kami bukan hanya omongan belaka, tapi betul-betul bagian dari penyembahan kami berjumpa denganmu. Tuhan yang maha baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan-Mu di mana mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka, sakit ataupun sehat Tuhan. Seluruh jemaat berat dari anak-anak sampai orang dewasa, yang lansia juga Tuhan, yang menjadi masa-masa tua mereka, Engkau kuatkan, Engkau berkati Tuhan. Doa yang disampaikan, harapan, cita-cita, Engkau yang senantiasa memberikan itu sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Tuhan yang maha baik, kami mau serahkan satu hari dalam tangan pengasihan-Mu, secara khusus esok hari, izinkanlah kami untuk bersama seluruh orang percaya Tuhan bersekutu, menemui-Mu di pelataran-Mu yang kudus itu Tuhan. Bersekutu dengan orang percaya Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bang Inang. Jangan lupa esok hari untuk gereja di gereja kita KP Pecinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi dan 10 pagi. Dan jangan lupa antarkan anak-anak kita untuk gereja di sekolah minggu HKBP Pecinta Damai di pukul 8. Tuhan memberkati kita semua Bang Inang. Have a nice weekend. Salam Cinda.